Halo semua, apa kabar? Sudah lebih dari 500 hari nih sejak pandemi ada di Indonesia. Dan mungkin gue ngerasa pandemi ini mengubah banyak banget orang di Indonesia, termasuk gue ini, terutama di kebiasaan gue di pagi hari. Video ini akan ngobrol tentang 5 kebiasaan produktif untuk memulai hari versi gue, Cegario. Yang pertama, bangun jam 4. Wow, kenapa jam 4? Pagi banget. Gue adalah bapak 2 anak, istri 1, yang artinya perlu ada waktu selain untuk istri, tapi juga untuk anak, tapi juga untuk diri gue sendiri, gitu. Waktu terbaik gue melakukan sesuatu yang nggak berhubungan dengan keluarga dan kerjaan adalah ya pagi-pagi buta itu. Anak dan istri gue kebetulan belum bangun, gitu. Jam 4 gue bangun, main 1-2 game NBA 2K, terus gue bisa olahraga, dan lanjut ke kebiasaan baru berikutnya. Olahraga pun gue lakuin secara online dengan personal trainer gue lewat Zoom. Kenalin, ini Ofra, PT gue. Kedua, bikin kopi sendiri. Biasanya beli di coffee shop, sekarang gue bikin kopi sendiri di rumah. Gue beli grinder, tools buat aeropress atau french press, terus beli beansnya terpisah. Tiap pagi gue lakuin ini sambil baca-baca email dan kadang lihat YouTube dari laptop. Ya masih sekitar bikin kopi sih, karena gue masih belajar. Dan enak gak enak, rutinitas ini sebenarnya bukan untuk menentukan kopi gue enak apa enggak, tapi membumikan gue, sedikit merasa sesuatu dalam kontrol gue. Rutinitas setidaknya selama pandemi ini. Yang ketiga, mulai menulis to-do list. Sejak pandemi, gue bawa buku tulis kemana-mana. Gue suka nulis sekitar 5 to-do list per hari. Kira-kira 5 lah. Dan coret di akhir hari, sore atau malam. Kalau udah selesai, gue lakuin itu. Terus ada yang nanya kenapa nggak di laptop atau gadget lain. Gini, ada yang namanya writing therapy, dimana di saat kita menulis dengan tangan, kita meresapi dan mengingatnya lebih baik. Dan ada kepuasan tersendiri nantinya saat kita nyoret-nyoret di kertas dan mencoret akhirnya sudah selesai suatu pekerjaan itu. Laptop tetap gue pakai sebagai sumber inspirasi. Ya kalian bisa sih bikin di laptop atau di gadget lain, tapi gue lebih seneng ada feel tersendiri aja nulis di buku. Bebas, tapi yang penting jadikan menulis to-do list itu suatu kebiasaan dimanapun. Yang keempat, jalan kaki di walking pad. Udah lihat video gue kan? Nah ini sejak pandemi, gue yang biasa jalan kaki atau lari pagi di luar rumah, sekarang jarang. Jadi untuk menggantikannya ya gue beli walking pad ini. Nah, waktu di walking pad ini gue pergunakan sambil untuk nonton. Entah itu Netflix untuk documentaries atau YouTube. Apapun itu, kita mendapatkan 2 hal produktif sekaligus dalam satu waktu. Olahraga atau jalan dan menyerap konten, apapun itu. Lumayan kan? Oke, dari tadi lo udah perhatikan banyak spekter di kegiatan gue. Kenapa? Karena segitu sukanya gue sama spekter ini. Yang membedakan dari laptop lain adalah fitur-fitur seperti berikut. Yang pertama adalah Smart Sense. Smart Sense ini adalah fitur yang bisa ngerti banget kita tuh lagi pakainya dalam mode apa sih. Contoh, saat gue bales-bales email atau sosmed sambil ngopi tadi, dia akan mengubah ke mode balance. Terus saat gue lagi nonton di walking pad tadi, dia akan mengubah jadi mode ya gue lagi nonton, dimana dia akan mengubah fan-nya jadi lebih pelan dan layarnya jadi lebih berwarna. Yang kedua, fitur seperti focus mode, di mana zaman sekarang kita dapat semakin banyak distraksi. Focus mode ini menggelapkan window aplikasi yang ada di belakang window utama yang lagi kita kerjakan. Jadi kita bisa cuman melihat window utama itu lebih fokus. Yang ketiga, layarnya. Layarnya terasa banget lebih mengutamakan kerja dibanding yang lainnya karena ukuran rasionya 3:2. Dimana kalau kita melihat dokumen akan lebih banyak sekitar 20% yang terlihat sehingga mengurangi kita scrolling. Lumayan banget kan? Tapi walaupun mengutamakan kerja, layarnya ini OLED. Jadi untuk nonton juga cakep banget warnanya. Keempat ya desain sih. Siapa yang nggak suka desain kayak gini? Gue yakin nggak banyak. Lancipnya, warnanya, sampai kepikiran untuk penempatan charger yang di pojok. Bukan di samping, bukan di belakang, tapi di pojok. Tidak mengganggu kabel lain yang ada di samping dan di belakang, tapi tetap bisa nge-charge kalau seandainya kita mau gunakan seperti tablet. Lengkapnya fitur apa lagi ya? Seperti biasalah, kalian bisa lihat channel-channel lainnya. 1, 2, 3, 4. Oh, oke. Ada satu lagi. Ada satu lagi kebiasaan baru gue di pandemi. Yaitu bawa tas dalam rumah. Ya walaupun rumah gue kecil, tapi kemana-mana gue di rumah sekarang bawa tas. Karena emang agak ribet aja kalau gue bawaannya nih, khusus gue ya mungkin ya, bawaannya agak ribet sehari-hari.
laptop dan aksesorisnya, HP, buku, alat tulis. Kayaknya biar gak bolak-balik mending bawa tas aja gak sih? Kayak anak sekolah kalau kata anak-anak gue. Nggak tau deh, gak biasa sih memang, tapi itu gue. Kalian gimana? Ada kebiasaan baru yang timbul saat pandemi? Silahkan share di kolom komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now, be nice.